Nama saya Harlina, seorang penyuluh kehutanan. Sehari-hari saya bertugas menyuluh di 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya memulai tugas sejak beberapa tahun silam bersama 2 penyuluh kehutanan lainnya, dan saya satu-satunya penyuluh kehutanan perempuan. Di masa awal bertugas, saya pernah menemukan masalah klasik yang menjadi sebab utama rusaknya kawasan hutan di Kabupaten Konawe, yaitu perambahan hutan secara ilegal. Hutan dijarah tanpa belas kasih, membuat ekosistemnya rusak dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya, yang membuat saya dilema. Para pelaku illegal logging tersebut sebagian besar adalah masyarakat di sekitar wilayah hutan yang membuka lahan karena desakan ekonomi yang terus menghimpit keluarga mereka. Dari situlah saya memutuskan untuk bergerak demi menyelamatkan ekosistem hutan di wilayah ini tanpa harus membuat masyarakatnya kehilangan sumber penghasilan. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak kalau misalnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan memang bukanlah perkara mudah. Ya, apalagi bagi masyarakat yang sudah secara turun-temurun menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Langkah awal yang saya lakukan adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat di desa ini. Tetapi bukan dengan cara menggurui, melainkan menawarkan solusi, yakni bagaimana cara mereka bisa memanfaatkan hutan yang positif. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat menjadi paham, sehingga dengan sendirinya akan timbul kesadaran untuk melestarikan hutan. Menjadi penyuluh kehutanan itu berarti saya harus siap dan terus memberikan penyuluhan kepada warga binaan saya. 4 kecamatan yang menjadi binaan saya memiliki medan yang sangat menantang, sehingga sangat menyulitkan bagi saya untuk berkendara sendiri. Tapi satu hal yang tak bisa saya lupakan. Ketika saya harus menyuluh di sebuah desa yang letaknya terisolir dengan jalan yang rusak, membuat saya terjatuh dari kendaraan. Hal ini tentu saja membuat saya trauma untuk berkendara roda 2. Namun, hal ini tidak sampai mematahkan semangat saya untuk mengubah pola pikir masyarakat di sekitar wilayah hutan. Saya sebagai penyuluh kehutanan kadang mendapatkan petani masuk ke dalam hutan. Jadi saya tetap memberikan penyuluhan bahwa itu dilarang memasuki kawasan hutan, apalagi menebang kayu. Di mana dampak daripada menebang kayu atau illegal logging itu akan merugikan petani itu sendiri. Makanya saya mengajak kepada petani agar kita menggunakan pola agroforestry saja, menanam di lahan kita sendiri, tidak usah masuk ke dalam kawasan. Sebagai penyuluh kehutanan, sudah menjadi tugas saya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat.
utamanya yang berada di kawasan hutan, agar mereka tidak merambah hutan. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang mengandalkan hidupnya dari hasil hutan. Agar mereka tidak merambah hutan dan merusak lingkungan, maka mereka diajarkan tentang agroforestry. Agroforestry sangat cocok untuk diterapkan di desa Andalambe, salah satu wilayah penyuluhan saya yang berada di kawasan hutan. Banyak petani di desa Andalambe memiliki lahan yang cukup luas dan terkadang mereka menanam tanaman pohon kayu sebagai investasi jangka panjang. Hal inilah yang kemudian saya anggap sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian petani melalui agroforestry atau yang disebut juga dengan wana tani. Di sela-sela pohon kayu milik petani, saya mengajarkan mereka untuk menanam tanaman jangka pendek yang memiliki nilai ekonomi, seperti tanaman sayur, tanaman lengkuas, dan cabai.